Baik, selamat siang Bu Harni dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis relasi pedagogis untuk transkripsi wacana kelas yang saya ambil dari kelas bahasa Inggris di University of Oregon. Video ini saya ambil dari kanal YouTube, dan kelas yang saya ambil ini adalah kelas bahasa Inggris yang sedang melakukan proses belajar mengajar terhadap keterampilan reading comprehension dalam menggunakan graphic organizer untuk memahami isi dari teks gitu ya. Nah, tetapi sebelum proses pengambilan video ini, siswa pada pertemuan sebelumnya telah diberikan tugas oleh guru untuk membawa gambar sebagai contoh apa namanya dari teknologi yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Nah, sebelum kita melakukan analisis relasi pedagogisnya, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu kode-kode yang akan digunakan pada transkripsi ini atau analisis relasi pedagogis. Nah, untuk L sendiri ini mengacu pada dosen atau lecturer, kemudian SS ini pada students atau all students atau beberapa students yang mungkin nanti merespon. Nah, kemudian S1 sampai S4 ini mengacu pada student per 1 sampai student 4. Oke, sekarang untuk analisis relasi pedagogisnya pada tuturan kelas yang saya ambil dari 2 menit pertama. Nah, ini diawali oleh dosen yang menyapa kepada seluruh siswa good morning, kemudian seluruh siswa menjawab good morning. Nah, exchange move yang terjadi di sini adalah greeting atau GR, dan siswa merespon RGR. Nah, untuk relasi pedagogisnya, interact dan act-nya yang terjadi adalah invite attention. Jadi dosen itu dengan menyapa dia mencoba untuk menangkap atau mengajak siswa atau mengambil perhatian siswa. Kemudian siswa menjawab good morning. Ini exchange move-nya itu adalah RGR. Nah, relasi pedagogis yang terjadi itu adalah display attention. Jadi membalas seperti itu. Nah, kemudian untuk tuturan berikutnya yang dilakukan oleh dosen, yaitu ini dilakukan pada satu rangkaian exchange move ya. Nah, ini dilakukan oleh dosen. Tapi di sini saya bagi-bagi karena memang relasi pedagogisnya berbeda-beda. Yang pertama, dosen mengatakan, "Today we are reading a story about a technology." Nah, exchange move yang terjadi di sini adalah delayed knowledge atau DK1. Nah, sedangkan relasi pedagogis yang terjadi, dosen sedang invite knowledge kepada students. Jadi, interact yang terjadi itu adalah invite dan act-nya itu adalah knowledge. Nah, kemudian dilanjutkan, dosen berkata, "Talk about your picture at your tables," sambil dia menunjuk kepada gambar yang ada di atas meja. Nah, di sini exchange move-nya adalah A2, di mana relasi pedagogisnya yang terjadi adalah direct atau menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu, yaitu direct display. Nah, sehingga siswa merespons dengan melakukan tindakan student discuss their pictures of technology. Nah, exchange move yang terjadi adalah A1, di mana siswa dalam relasi pedagogis ini siswa melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang diminta melakukan oleh guru gitu, oleh dosen, maaf. Nah, ini relasi pedagogisnya adalah display knowledge karena siswa pada saat itu sedang berdiskusi tentang pengetahuan yang mereka ketahui dari gambar yang mereka bawa. Nah, kemudian setelah selesai berdiskusi, dosen mengatakan, "Thank you for sharing your pictures." Nah, di sini exchange move yang terjadi adalah K1. Relasi pedagogisnya, dosen memberikan praise terhadap display atau hal yang telah dilakukan oleh students. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tuturan yang diberikan oleh dosen, beliau mengatakan, "Do you like using technology?" Nah, exchange move yang terjadi ini adalah di K1 karena dosen bertanya kepada students, "Do you like using technology?" Relasi pedagogis yang terjadi itu adalah inquire perception karena dosen menanyakan persepsi masing-masing siswa, pendapat masing-masing siswa seperti itu. Nah, kemudian salah satu student itu mengangkat tangan, yang mana exchange move ini adalah delay action one atau DA1. Di sini relasi pedagogisnya adalah invite attention karena siswa ingin mendapatkan attention lecturer-nya atau dosennya supaya diizinkan untuk menjawab seperti itu. Nah, kemudian lecturer mempersilahkan, "Ya, Maryam," seperti itu. Nah, di sini exchange move yang terjadi itu adalah A2, di mana relasi pedagogisnya adalah lecturer atau dosen permit display, mengizinkan siswa untuk melakukan action yang akan dia lakukan, misalnya di sini menjawab ya dalam hal ini. Nah, setelah itu siswa menjawab, "Yes, I take my phone everywhere." Nah, ini exchange move yang terjadi ini adalah K2, ya relasi pedagogisnya, student sedang display perception-nya, sedang menunjukkan apa persepsi atau tanggapannya terhadap pertanyaan dosen ya tadi, "Do you like using technology?" Kemudian dosen menjawab, Me too." Nah, di sini exchange move yang terjadi adalah K1. Kemudian untuk relasi pedagogisnya adalah
approve, teachers itu approve, lecturer approve, persepsi dari student one, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, untuk, dosen bertanya kembali anybody else. Nah, di sini exchange move-nya adalah di K1, di mana relasi pedagogisnya adalah inquire perception, menanyakan kepada seluruh siswa. Ada lagi seperti itu. Nah, kemudian ada student yang kedua yang mengangkat tangan. Di sini sama seperti tadi, di exchange move-nya adalah di A1, relasi pedagogisnya adalah invite attention, di mana ini siswa ingin dosen memperhatikannya, agar dia diizinkan untuk menjawab. Nah, kemudian, dosennya mempersilahkan dengan tuturan Julia. Nah, itu exchange move yang terjadi adalah A2, relasi pedagogisnya adalah permit display, jadi mengizinkan siswa untuk menjawab atau melakukan action yang diinginkan oleh siswa. Nah, kemudian jawaban dari siswa adalah, I love computer and I like to code. Nah, exchange move yang terjadi di sini adalah K2, yaitu display, perception. Nah, ini, exchange move-nya hampir sama polanya, dengan, rangkaian tuturan sebelumnya. Kemudian dosen menjawab kembali, sambil, mengangguk. Nah, di sini exchange move yang terjadi adalah, K1, relasi pedagogisnya approve perception dari student 2 tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini ada, move kompleks ya untuk exchange move-nya. Nah, ini dilakukan oleh, dosen dari, nomor 17 sampai nomor 21. Nah, pada awalnya dosen memberikan tuturan, "Some people do not have computer or internet. Vanuatu is a country in the South Pacific." Nah, di sini exchange move-nya adalah K1. Di sini, dosen relasi pedagogis yang terjadi, dosen memberikan impart knowledge, memberikan atau memaparkan pengetahuan. Nah, ada gerakan atau gesture yang dilakukan oleh, eee dosen, yaitu menunjuk pada sebuah peta, yang mana peta tersebut adalah Vanuatu. Nah, ini, exchange move yang terjadi ketika, dosen menunjukkan pada sebuah gambar, peta yang mana itu adalah Vanuatu, maka di sini, exchange move yang terjadi adalah K1 juga. Nah, relasi pedagogisnya adalah invite attention-nya, siswa bahwa, siswa akan memperhatikan, gambar, Vanuatu tersebut, gambar peta Vanuatu. Nah, kemudian, dosen melanjutkan, "Many people in Vanuatu do not have internet. In today's story, students in the United States want to help students in Vanuatu." Nah, di sini K1 lagi untuk exchange move-nya, dan, dosen impart knowledge lagi atau memaparkan pengetahuan, melanjutkan paparan, pengetahuannya lagi. Nah, di sini ada, move kompleks untuk, K1. Kemudian, dosen melanjutkan dengan bertanya, "Do you want to learn about this? Do you want to learn about this?" Nah, di sini exchange move yang terjadi adalah delete knowledge. Relasi pedagogis yang terjadi adalah inquire atau, inquire perception atau, kenapa? Karena, dosen, menanyakan persepsi kepada siswa gitu. Jadi, "Do you want to learn about this?" Gitu. Nah, kemudian student menjawab, student 3, "I do." Nah, di sini, exchange move yang terjadi adalah K2 dengan relasi pedagogisnya, concur perception. Lalu dilanjutkan, tuturan, dosen. Nah, yang mana ini juga, apakah saya masih bingung apakah ini bisa juga disebut dengan move kompleks, karena ada beberapa di K1 yang dilakukan oleh, dosen. Dari tuturan yang pertama, dosen meminta untuk, "Let's start reading, then we will make pictures to help us understand." Nah, di sini exchange move-nya adalah di K1. Relasi pedagogisnya, dosen sedang invite konsep. Kenapa konsep? Karena memang, dosen ingin menjelaskan, ingin menarik ya, ingin mengajak siswa untuk mengetahui, pictures yang akan membantu kita untuk memahami sebuah teks, seperti itu. Jadi, "Let's start reading, then we will make pictures, to help us understand." Gitu. Nah, ini, relasi pedagogisnya tadi invite conception. Lalu lecturers ini memberikan reading paper kepada, seluruh siswa. Nah, ini, menurut saya ini juga exchange move-nya di K1 atau di knowledge 1, yang, relasi pedagogisnya adalah invite attention. Jadi siswa langsung memperhatikan kepada, paper-nya tersebut, reading paper-nya. Nah, masih dilanjutkan dengan sambil dosen menjelaskan, but first mungkin, dia menginstruksikan, dosen menginstruksikan tersebut sebelum siswa, attention-nya berpindah, dari penjelasan teacher kepada, dari, tuturan, dosen kepada, reading paper tadi gitu ya. Nah, kemudian, dosen menuturkan, "But first, let's look at the name of the story." Nah, siswa diarahkan, ini exchange move-nya adalah di K1 lagi gitu. Makanya apakah di K1 yang berturut-turut ini, bisa disebut dengan move kompleks. Nah, kemudian untuk relasi pedagogis yang terjadi ini adalah, invite knowledge, karena, teacher meminta siswa untuk, melihat, judul dari, reading story atau story tersebut gitu. Nah, kemudian, lecturer maaf maksud saya, dosen meminta untuk, salah satu siswa untuk membaca, "Mimi, please read the name." Nah, di sini,
exchange move yang terjadi adalah A2, relasi pedagogisnya adalah direct display untuk melakukan sesuatu karena dosen meminta untuk siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu siswa menjawab library in the box help student. Nah, ini adalah judul dari reading text-nya tadi ya. Nah, ini exchange move yang terjadi adalah A1 di mana siswa display siswa melakukan membaca gitu. Jadi act-nya itu display karena membaca saja gitu. Tidak ada knowledge yang dia knowledge yang dia share gitu ya. Nah, kemudian dosen ini menjawab merespon thanks gitu. Di sini exchange move-nya adalah K1, relasi pedagogisnya adalah praise kepada display yang dilakukan oleh siswa. Lalu rangkaian tuturan berikutnya adalah dosen meminta kepada salah satu siswa, "Now Mariam, what do you see in the picture?" Nah, di sini exchange move-nya adalah di K1, dia bertanya, relasi pedagogisnya adalah inquire perception, apa yang kamu lihat pada gambar gitu. Nah, dia bertanya menurut persepsi salah satu siswa. Nah, lalu salah satu siswa menjawab, "I see a box, it looks like plastic." Nah, exchange move yang terjadi adalah K2 karena ini siswa yang menjawab dari pertanyaan guru tadi. Artinya relasi pedagogisnya adalah siswa display perception-nya dia, apa yang dia lihat. Nah, lalu dosen menjawab yes, ini K1, relasi pedagogisnya adalah approve perception tadi. Nah, kemudian ada move kompleks yang mana dilanjutkan oleh dosen, the library, jadi langsung ya, yes, the library in that box, the library in that box gitu. Nah, di sini relasi pedagogis yang terjadi, exchange move-nya tetap sama K1, relasi pedagogisnya adalah model knowledge, karena dosen sedang memberitahukan bahwa the library itu ada di dalam box tersebut gitu, dan membenarkan dari jawaban si siswa yang pertama. Nah, lalu ada satu siswa lainnya yang bertanya, how? Nah, ini ada K2 untuk exchange move-nya dan relasi pedagogisnya adalah inquire conception. How? Kok bisa seperti itu? Nah, kemudian dijawab oleh dosen, let's read the story, but first let's learn some new words. Nah, di sini di K1 yang exchange move yang dilakukan dengan relasi pedagogis invite knowledge gitu, karena mengajak siswa untuk mempelajari new words gitu, kosakata baru, beberapa kosakata baru. Nah, lalu lecturer atau dosen ini menyuruh kepada salah satu siswa, Mariam, please read the first word. Nah, di sini exchange move-nya adalah A2 dengan relasi pedagogis direct display. Kenapa? Karena memang dosen meminta siswa untuk membacakan arti dari sebuah kata. Nah, kemudian siswa membacakannya connect, to join two or more things together. Nah, di sini exchange move-nya A1 karena siswa melakukan apa yang diminta oleh dosen. Nah, relasi pedagogis yang terjadi adalah melakukan membaca melakukan membaca yang tadi diminta oleh oleh dosen. Nah, kemudian dosen memberikan tuturan good di sini K1 exchange move-nya, yang mana relasi pedagogisnya adalah praise kepada display yang dilakukan oleh siswa tadi. Kemudian student read the story about solar spell in their group. Siswa diminta karena dalam videonya tiba-tiba siswa sedang mengerjakan sedang membaca story about solar spell in their group. Kemungkinan dosen ini meminta siswa untuk melakukannya. Tapi saya di sini tulis langsung karena tidak ada dalam video, jadi saya langsung tulis the student read the story about solar spell in their group. Maka ini exchange move-nya adalah A1, yaitu display melakukan studentnya display melakukan membaca display. Nah, setelah siswa selesai membaca, dosen memberikan tuturan, let's make a picture to help us understand solar spell. Tuturan ini exchange move-nya adalah di K1, yang mana relasi pedagogisnya adalah invite conception. Jadi dosen ingin memberikan sebuah konsep untuk dari membuat picture itu bisa memahami konsep dari solar spell-nya tersebut gitu. Nah, kemudian dosen berbicara lagi. First, I want to show the internet in a picture. Nah, ini termasuk delete knowledge lagi, di mana dosen ingin invite knowledge. First, I want to show the internet in a picture. Dosen ingin mengajak siswa tentang untuk memberitahukan pengetahuan tentang internet di dalam sebuah gambar gitu. Nah, tapi ini ada move kompleks lagi ya. Dosen kemudian bertanya, how can I do it gitu. Nah, exchange move yang terjadi masih delete knowledge one karena ini makanya di sini saya delete knowledge semuanya. Makanya saya menentukan exchange move di tuturan tiga baris dosen ini sebagai move kompleks gitu. Karena dosen setelah invite conception kemudian invite knowledge. Nah, masih di K1 lagi, kemudian dosen bertanya, gimana ya caranya? Nah, ini dosen mencoba untuk bertanya atau memancing siswa inquire conception. Apakah kemudian siswa sudah tahu tentang konsep tersebut gitu. Nah, kemudian ada salah satu siswa menjawab, show what's in it. Nah, ini adalah jawaban dari siswa. Maka exchange move-nya adalah K2, di mana siswa display knowledge-nya dia dari tadi yang dia sudah membaca kan ya.
Nah, berikutnya, guru memberikan tanggapan, yes. Nah, di sini exchange move-nya adalah K1, di mana guru approve, relasi pedagogisnya guru approve, terhadap knowledge yang, dipaparkan oleh siswa, yang dijawab oleh siswa tadi. Kemudian dosen bertanya lagi, "And what can you find on the internet? What helps you learn?" Di sini ada delayed knowledge di K1, di mana, dosen relasi pedagogisnya ini ingin, memancing atau bertanya lagi kepada siswa, inquire, maka relasi pedagogisnya adalah inquire knowledge, "Gimana caranya? Apa yang bisa kamu temuin dari internet? Apa yang bisa membantu kamu belajar gitu." Nah, ini inquire dari dosennya. Kemudian teacher draws. Ini 2 menit terakhir ya. Ini batas akhir dari 2 menit. Nah, kemudian ketika teacher draws ini masih delayed knowledge, yang mana relasi pedagogis yang terjadi adalah dosen juga berusaha untuk meng-invite attention atau mungkin juga invite knowledge-nya si siswa. Jadi dengan menggambar kemudian dosen ini bisa memberitahukan, oh, apa saja sih yang bisa dipelajari di dalam, apa saja sih yang bisa ditemui pada internet, dan apa yang bisa membantu kamu belajar gitu. Dan itu dituliskan atau dituangkan dalam bentuk gambar, yang mana di sini yang akan dipelajari adalah graphic organizer. Nah, sekian presentasi dari saya. Melihat relasi atau pola relasi pedagogis yang muncul pada analisis relasi pedagogis di transkripsi ini, antara dosen dengan siswa di dalam kelas reading ini, dapat diketahui bahwa dosen bukan hanya sebagai transmitter knowledge, tetapi dosen juga ingin mencoba untuk mengaktifkan peran siswa dengan memberikan tuturan-tuturan dalam bentuk invite perception, invite conception, atau invite knowledge gitu ya, sebagai trigger agar siswa ikut engage di dalam atau terlibat dalam pembelajaran. Dan kemudian guru tidak hanya melakukan hal tersebut saja, tidak hanya invite saja atau inquire saja gitu, tetapi guru juga memberikan impart atau penjelasan sebagai primary knower dengan melakukan approve knowledge terhadap apa yang sudah siswa berikan terhadap perception atau conception atau knowledge yang diketahui oleh siswa. Sehingga hal ini bisa membuat interaksi antara siswa dengan guru, informasi tidak hanya berasal dari guru sebagai expert seperti itu. Nah, sehingga interaksi kelas semacam ini mungkin bisa dikatakan sebagai learner centered. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk koreksi atau mungkin diskusi yang hal-hal yang perlu diperbaiki pada presentasi ini bisa kita diskusikan di kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.